Ketinggalannya apa? Ketinggalan sama orang yang punya pikiran yang lebih fresh, lebih baru, karena Konservatif ya. iya, karena saya buat konten di sini lebih enjoy tanpa ada tertuntut oleh sebuah platform gitu. Sekarang banyak loh Pak YouTuber yang udah pamit. Deddy Kobuzer terakhir pamit. Iya. Terus ya Skinny Indonesia pamit. Terus kalau nggak salah kemarin Mbak Yuskak juga udah mundur-mundur juga. Tapi kemarin campaign juga tentang COVID-19. Nah, menurut Mas Yogi nih, kiat-kiat buat kreatif di medsos itu gimana sih Mas? Menurut Mas Yogi nih? Kiat-kiatnya sih upload aja, pede aja. Pokoknya pede ya. Nggak perlu brand ya. Pede, terus kalau mau komentar ya anggap aja itu sebuah koreksi buat kita. Tapi tunggu dulu lah. Kalau asal berani ya tahu kan. Iya. Tapi jangan sampai melewati batas norma agama dan Pancasila, Pak. Ideologi. Bukan ITE sebenarnya. Bukan ITE-nya. Ya kan kalau sudah melewati batas norma agama atau Pancasila udah di luar itu kan ya jangan dipakai, Pak. Oke. Apa namanya? Lah, menurut Yogi sendiri itu tadi kan ada. Oke, kita nggak sampai melanggar sama etika dan norma katakanlah. Kan kembali lagi Pak, awal kita kan ngomong attitude Pak. Oke, attitude. Oke. Nah, dari misalkan dari ada yang apa namanya? Yang brand yang ingin dikenalkan gitu ya. Iya. Mas Yogi bisa tahu attitude itu secara cepat itu seperti apa? Kalau mau dikenalkan gitu, mau diupload gitu. Aku sih ngelihat dari chat WhatsApp dia juga udah bisa kebaca sih Pak. Jadi kalau dia pengen sesuatu sama saya, pasti mengungkapkan seperti Bapak Dini lah dosen saya pengen revisi skripsinya gitu kan. Pasti kan ada etika Pak. Gak mungkin kan nggak ucap assalamualaikum dulu, cuma P gitu kan? Nggak mungkin Bapak balas kan? Nggak mungkin. Nah itu. Dan nggak mungkin saya revisi. Apalagi. Iya. Jadi memang di chat itu sudah Kelihatan karakternya. Ya. Kalau udah assalamualaikum, selamat siang, perkenalkan saya Bapak Deddy Sumirat ingin mempromosikan usaha baru saya. Oh dengan senang hati kan jawabnya gitu. Oke. Jadi mungkin dari chat juga udah bisa. Iya. ada kayak gitu juga ya. Oke. Kalau brand ingin bikin akun gitu loh, itu perlu brand nggak gitu? Apa ngawur aja gitu? Bikin apa? Akunnya kayak Tuban banget gitu kan? Iya. Kita perlu mikir apa nama yang dipilih itu apa gitu? Iya, istilahnya easy listening ya kalau lagu ya, jadi bisa diingat gitu. Kenapa nggak bikin akun Tuban Wisata, Info Tuban, Explore Tuban? Dulu saya mungkin pengen, tapi saat saya jenuh di zona nyaman, misalnya kalau kita ngebahas tentang wisata, ya wisata aja. Kalau banget bisa masuk semua segmen. Saya bisa nge-review mobil. Jadi cakupannya lebih banyak ya Mas ya? Cakupannya lebih banyak? Lebih banyak. Tuban banget sudah jenuh nggak sama Instagram? Selama ini masih menghasilkan dan saya bikin kenyang. Wah. Nggak mungkin ya Pak ya. Artinya pasar masih ada ya. Pasar masih ada. Wah. Pasar masih mengikat. Nah ini yang apa yang disampaikan di Tuban Bang itu Tuban semua atau di luar Tuban pun juga? Saya mau coba edukasi buat teman-teman. Kadang-kadang temen nanya, kok berita di luar Tuban kok kamu angkat gitu, tentang di Tuban kamu angkat. Melek loh. Di luar Tuban juga ada gitu yang seperti di Tuban gitu. Ada yang bagus ya, apa salahnya kita memberi informasi, jangan tertutup sama ruang yang itu aja gitu. Kalau konten untuk Tuban itu pasti banyak banget Pak. Kita bisa ceritain, tiap hari pun ada teman-teman dari influencer lagi follower itu ngasih, Min ini bisa nggak di post. Cuma ada yang lebih rame, kayak saya ngebahas tentang yang rame-rame kemarin tentang PPKM diperpanjang itu pasti saya angkat. Itu kan bukan di Tuban tapi di luar Tuban gitu. Tapi kan mungkin bisa temanya sama gitu ya. Iya. Mungkin Tapi intinya kita ngebahas daerah lain, tapi dengan kemasan yang Tuban banget dan dekat dengan kita gitu. Itu seperti kata
Tuban adalah Indonesia, Indonesia adalah Tuban juga kan? Iya betul. Kata siapa itu? Ya siapa ya? Canut pasti. Gak tahu deh. Gak tahu deh. Iya seperti itu. Ya menarik sekali. Masih ada Mas Pipit yang pengen ini kan? Ya intinya apa ya, ini menarik sekali sebenarnya. Platform ini menjadikan budaya kita ini sudah berubah total. Dunia maya ini sudah sedemikian rupa bisa mempengaruhi apa ya, isi pikiran kita. Kita mau kemana gitu sudah tahu. Kita mau melihat konten itu sudah disodorkan gitu loh. Sudah disodorkan, ini yang kamu mau, ini yang kamu mau. Jadi kita tidak milih-milih, tidak mencari-cari, kita sudah ada. Oke. Nah kayak gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Nah, pemilihan bagaimana itu tema itu seperti tadi? Biar beda banget gitu dengan yang lain. Uniknya seperti apa ini? Ya menggunakan yang relate dengan sehari-hari teman-teman aja sih. Misalnya kita target pasarnya anak milenial, ya kita menggunakan bahasa-bahasa anak yang milenial. Gitu. Tapi kan ada beberapa yang katakanlah seperti gini Pak, teman-teman kalau mengambil bro, dulu tahun 2009 bro, ya kan? Ya, bro. Sekarang guys. Ya. halo guys, Kan, ya. guys, ya. Ya. Nah, pakai bahasa-bahasa yang relate dengan anak-anak sekarang. Kalau akun sebelah ada yang manggil dengan keakraban halur, gitu kan? Lur, iya lur. Bre. Ya mungkin punya ciri khas lah gitu loh Pak. Oke. Jadi Sekarang yang relate dengan sehari-hari gitu. Apa non di guys? Kan ada kan? Jawa campur guys. Oke, ini ada satu lagi nih, mumpung masih ada waktu ini. Ada kadang-kadang itu di YouTube itu ya ada sebuah kanal gitu, channel ya toh. Lah ada seseorang yang channel ini dari sini ini kan lagi direproduksi lagi. Iya. Artinya katakanlah itu video cuma 2 menit terus kemudian jadi 5 menit dengan kumpulan buahnya gitu. Kayak gimana? Itu seperti apa itu? Kompilasi gitu Pak. Dikompilasi malah. Itu menurut Yogi seperti apa itu? Tapi source Sistem ATM seperti itu? ya ATM ya boleh sih Pak, kalau menurutku amati, tiru, modifikasi. Tapi banyak teman-teman di sini ya maaf nih ya, buat para konten kreator gitu, dia asal comot sebuah konsep orang, sedangkan konsep itu mikir loh Pak. Ya. Konsep itu mikir, perlu. Pernah berselisih paham nggak itu? Ya pernah, Sering atau? sering. Kadang ini kontennya dari ini ya, nggak tahu. Tiba-tiba komen kita di take down gitu loh. Karena ya ibaratnya sebuah konsep atau ide ya Pak ya, itu kan sama aja kayak resep dapur gitu loh Pak. Emas kan itu? Iya. Nah, dia enak, sudah mateng, tinggal dicontek aja, diaplikasikan di konten saya gitu. Konflik antar kreator gimana itu? Pasti sering terjadi. Konflik antar kreator nggak ada sih Pak. Cuma Nggak ada. paling kita cuma negur aja. Oh niru ya dari ini ya. Halus sih Pak. Kadang-kadang. Oh ambigu ya. Saya kayak ngelihat di kontennya ini. Ya. Nyindir halus gitu loh Pak. Bukan nyinyir tapi ya. Nggak nyinyir. Kita punya data. Jadi kita berkomentar juga punya data. Jadi kalau kita berkomentar nggak punya data, pasti ya itu dianggap bisa fitnah. Kalau komen-komen yang agak nyinyir itu seperti gimana itu? Itu kayak udah sarapan sih Pak buat saya. Okay. Iya, kadang talent saya naikin iklan, tiba-tiba ya yang dibahas tuh bukan makanannya atau tentang produknya, tapi antingnya ada di alis, bedaknya ketebelan, lipstiknya kemerahan. Ya kayak gitu mah. Nggak relate gitu ya? Biasa aja sih. Biasa. Netizen Mbak, biasa. Oke. Netizen maha benar. Kalau saya melihat kayak begitu pengennya juga tak soplak. Seperti itu kan? Mas Yogi sendiri, apakah Mas Yogi itu menjadwal tiap kali mau istilahnya kalau mau bikin konten-konten itu ada jadwalnya nggak Mas? Misalnya hari ini itu jadwalnya kuliner, hari ini wisata, hari ini apa gitu, ada nggak Mas bikin jadwal seperti itu? Kalau iklannya banyak ya pasti saya jadwal. Kalau iklannya banyak, tapi kan namanya hidup naik turun ya, pasti ya nggak sejadwal aja, tapi ya tetap kita buat gitu. Tapi misalnya gini, ada sebuah brand contoh bakso Pak Denny sama bakso Cak Pipit gitu, mengiklan sama saya, itu dalam hari yang sama itu nggak boleh. Ya. Gitu. Ya, mungkin saya jeda 3 hari berikutnya, biar orang tuh mikir dulu di hari pertama itu,
bakso Pak Denny dulu. Oke. Setelah berikutnya bakso Cak Pipit. Tapi kalau kayak gitu, saya ngerasa dibunuh sama baksonya Mas Pipit dong. Kemarin habis sekarang di sini gitu kan. Kayak gimana itu? Ya. Ada komplain nggak kayak gitu? Mas kok ada bakso yang ini kan gitu. Kalau udah seperti itu sama customer gimana? Ya karena kan postingan bakso Pak Denny itu udah ketutupan sama postingan baru kita juga. Informasi-informasi yang kita share juga, konten-konten yang anak-anak kirim ke kita. Yang kemarin-kemarin udah gitu. Ya kan sudah 3 hari mungkin udah ketutup sama beberapa konten juga. Ngelesnya isel ya. Ngelesnya bisa. Tapi kalau berdampingan bakso dengan bakso itu berarti konten kreator malas Pak, nggak mau buat konten. Oh. Ya jelas itu. Nah, kalau gini Mas, kalau nggak ada brand atau customer yang mau apa ya istilahnya menyodorkan ke Mas gitu, misalnya promosi, itu selain Mas berada di luar promosi itu apa saja sih Mas kegiatannya mungkin? Kadang kita gini sih, kalau kita sih ada pedagang-pedagang kaki lima yang biasa kadang kita datengin tempat itu, ya datang seperti orang makan biasa atau membeli sesuatu apa. Kalau nggak ada yang masuk ya, kita datang, kita rekam, ya alhamdulillah besoknya ada rezeki dari ibu itu atau yang pemilik toko itu ngiklan ke kita. Oh, berarti ada jejak ya Mas yang. Jadi kadang saya pulang dari sini nemu warung pecel lele, saya makan, saya bikin videonya, saya datang di situ bikin kontennya. Itu cukup dengan ini. Cukup saya pakai handphone tanpa ribet menggunakan gear seperti gimbal, kamera, mikrofon. Cukup satu handphone, iPhone. Oke. iPhone. Masuk ya. Baik. 30 menit sudah ini Terima kasih. Ya. Ada kita minta ini dong closing statementnya buat Dimas Diajeng dan Netralis dari seorang Yogi Akbar Tuban banget ini. Ya teman-teman yang di Cetik Geni ya jangan lupa coba terus aja. Platform baru pasti harus kamu coba. Suatu saat bakalan tumbuh follower kamu dan insya Allah mendatangkan rezeki. Amin. Untuk kita juga gitu, untuk penghasilan atau kedepannya bisa jadi suatu pekerjaan atau job. Amin. Terima kasih. Ya, Dimas Diajeng dan Netralis, demikian 30 menit kita menemani rekan-rekan semuanya di episode yang ke-33 ya. Tentunya banyak inspirasi, banyak pelajaran, kemudian banyak sekali nilai-nilai yang kita bisa dapatkan ya, semangat untuk selalu berkreativitas dan berinovasi. Nantikan episode selanjutnya dari Cedik Geni, yang mana Cedik Geni adalah social education ya, program untuk Dimas dan Diajeng semuanya. Boleh nambahin nggak Pak? Oh, nambahin? Iya. Di Tuban ini mungkin Cetik Geni visioner dan yang pertama yang berani show off tentang podcast. Dan visioner ya, seperti Apple ya Pak. Ya dan aku salut dan bangga banget bisa diundang di sini, luar biasa banget. Terima kasih. Wah. Terima kasih. Mungkin kedepannya bakalan ada orang-orang hebat yang hadir di sini. Amin. Ya saya harap sih Bapak Bupati yang baru. Amin. Diundang ya. Diundang. Jangan lupa itu ya di Facebook di. Jadi kalau visioner itu terlalu ke depan, kita nekat sebenarnya. Nekat karena banyak Sebenarnya ada teman-teman yang udah mulai membuat seperti ini, cuma belum berani untuk show off-nya. Nah, aku salut banget sama Cetik Geni ini udah berani show off. Terima kasih. Untuk perform untuk tayangin ini secara luas di sosial media. Demi Tuban pokoknya ya. Baik, saya Denny Smirat di sini dan rekan saya Rina Prameswari serta Pito Suarsono. Tuban banget. Yes. Dia Yogi Akbar. Undur diri terlebih dahulu. Tetap semangat di Cedik Geni.